Ya baik, terima kasih tadi atas presentasi yang telah disampaikan oleh Adik Alia, Nikma, dan Zizi ya, tentang membangun generasi melek literasi melalui kegiatan Bulan Bahasa di Sekolah SMK 6 Surakarta. Ya, generasi muda sudah peduli terkait dengan literasi, ya, melek literasi di tengah gempuran teknologi informasi, ya, media sosial dan juga artificial intelligence, ya. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan, ya. Masih ada Gen Z yang peduli terkait dengan melek literasi, ya, di tengah gempuran artificial intelligence, ya, di mana anak-anak biasanya sudah malas membaca referensi buku-buku tekstual, ya, yang ini tentunya akan mengancam hilangnya kepakaran. Ya, baik. Dari aktivitas penelitian ini tadi dikatakan ada kegiatan Bulan Bahasa, ya, di SMK 6. Sudah berapa lama ini dilakukan kegiatannya? Setiap tahunnya ada, Pak. Setiap tahunnya ada. Bentuk kegiatannya itu apa saja bentuk kegiatannya? Untuk kegiatannya itu ada bermacam-macam, tentunya yang menyangkut dunia literasi. Untuk yang tahun 2024 ini di SMK Negeri 6 Surakarta mengadakan kegiatan seperti bersua dalam prima dan juga membaca kritis, Pak. Oh, baik. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan ini dari siswa SMK 6 tentunya, ya. Kemudian mungkin narasumber-narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini dari melibatkan siapa saja? Kegiatan Bulan Bahasa di SMK Negeri 6 Surakarta ini melibatkan seluruh siswa tanpa terkecuali dari kelas 10, 11 maupun 12. Untuk narasumber biasanya diambil dari guru-guru dan siswa yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Oh ya. Kira-kira seberapa efektif sih kegiatan Bulan Bahasa ini dalam meningkatkan literasi membaca, ya, dalam meningkatkan literasi siswa di SMK 6 Surakarta ini? Sangat efektif karena beberapa teman saya yang mengikuti kegiatan ini sekarang mereka lebih peduli dengan literasi. Yang dulunya mereka sangat tidak peduli, yang bodo amat tentang informasi-informasi, sekarang mereka lebih peduli seperti itu. Dalam survei yang telah kami cantumkan juga hampir 96,97% Pak yang merasakan dampak positif secara menyeluruh. Tolak ukurnya keberhasilan itu apa tolak ukurnya? Ya, melalui kita dapat melihat dari hasil survei juga, kita juga bertanya-tanya bagaimana pendapat kalian tentang Bulan Bahasa, bagaimana kedepannya, bagaimana literasi kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Juga melalui survei dan dari kegiatan mereka sehari-hari kita dapat melihat perubahannya, Pak. Menurut teman-teman sendiri nih, di tengah gempuran informasi tadi, ya, banyak informasi yang bisa diakses di seluruh dunia, makanya seluruh dunia. Bagaimana sih tips dan triks dari teman-teman SMK 6 Surakarta ini untuk mengolah informasi yang sedemikian banyaknya supaya kita ini bisa terhindar dari hoax? Dari banyaknya berita palsu yang datang, kemudian informasi-informasi yang belum tentu betul, kita lebih baik untuk membaca dari berbagai sumber, kemudian memilih dari sumber yang terpercaya seperti kompas.com atau web yang udah terkenal di kalangan masyarakat, kemudian mencari informasi tersebut untuk lebih lanjutnya atau kepastiannya. Baik. Kemudian di era ini kan kita mengenal artificial intelligence, ya. Ada beberapa aplikasi seperti ChatGPT dan sejenisnya, ya kan. Yang itu tentunya ya mungkin ada manfaatnya, ya, bagi teman-teman. Akan tetapi kira-kira bagaimana sih kedudukan dari aplikasi-aplikasi artificial intelligence ini di mata teman-teman, ya kan. Kemudian bagaimana sih
buku-buku kita referensi yang lama ya kan. Dulu kan kita kalau mau mendapatkan ilmu kan biasanya membaca buku ya kan, membaca buku ya kan, dari bab 1, bab 2, bab 3 ya kan, secara detail seperti itu untuk mendapatkan, kemudian kita menyaring informasi yang ada dalam referensi tersebut ya kan, untuk bisa menerima informasi keilmuan ya kan dalam yang disampaikan dalam buku tersebut. Nah, dengan adanya artificial intelligence, ChatGPT itu kan bisa menyingkat waktu kita untuk mengetahui misalkan apa sih definisi ini, apa sih definisi itu ya kan. Nah, kira-kira kedudukan bagi teman-teman sih apa sih antara artificial intelligence dengan buku-buku referensi kita? Ya, menurut saya memang artificial intelligence itu memang cukup mempermudah ya Pak. Namun terkadang informasi yang disampaikan dari artificial intelligence itu terkadang tidak akurat Pak, sehingga kita juga masih tetap membutuhkan sumber-sumber referensi yang terpercaya seperti buku maupun web-web yang mencantumkan dengan jelas juga web yang terpercaya. Menurut saya begitu Pak. Berarti kira-kira penting mana nih, kita berpegang pada buku referensi atau artificial intelligence? Buku referensi Pak. Buku referensi. Oke, baik. Ya, saya rasa itu yang bisa saya tanyakan terkait dengan judul membangun generasi melek literasi melalui kegiatan Bulan Bahasa di Sekolah SMK 6 Surakarta. Ya, terima kasih kepada Adik Alia, Nikmah, dan Zizi. Kita berikan aplaus. If you saw me on the train, would you look the other way like strange?